Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Mungkin di sini bukan hanya setiap hari senang membacakan info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Mungkin di sini teman-teman lebih senang lagi jika setiap hari mendengarkan bacaan ramalan terbaru ya, update terbaru buat Anda semuanya ya. Untuk teman-teman semuanya itu yang lebih fans banget ya, fans berat banget sama saya dengan video ini, walaupun memang tidak pernah bertatap muka memberikan sebuah bentuk foto ataupun sebuah wajah kepada Anda ya. Tapi teman-teman selalu mengikuti video channel YouTube saya ini ya. Saya mohon terima kasih dan lebih banyak bersyukur kepada Anda semuanya sehingga kita bisa melakukan sebuah info ramalan terbaru buat Anda semua setiap harinya dan bisa bekerja lebih bagus dalam membantu lika-liku kehidupan Anda ya. Nah, jadi sini teman-teman, kali ini saya akan meramal tentang apa yang harus dilakukan setelah menapaki di tahun 2021 selama 1 tahun dan akan berganti tahun baru di tahun 2022 ya. Jadi sini apa yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu tujuan rencana kedepannya dalam membuat sebuah kehidupan yang lebih baru lagi di tahun baru ya, tahun 2022. Di sini kita akan membuka selama 1 tahun ke depan itu bagaimana sih? Apakah ada sebuah kenangan yang indah, ataupun ada sebuah harapan yang bagus, atau ada sesuatu yang bisa kamu capai di bulan Januari sampai di bulan Desember selama 1 tahun ke depannya di tahun 2022 ya. Di sini kita akan uh, memulai, tapi sebelum itu di sini uh, setelah saya meramal ya, nanti terakhir saya akan membukakan zodiak, 6 zodiak kartu yang lebih berpengaruh ke depannya di selama 1 tahun ke depan ya. Zodiak-zodiak apa yang bakal terpengaruh dengan siklus kehidupan dan rencana tujuan yang bagus untuk ditapaki sesuatu hal yang baik ya di tahun 2022 ya. Oke, di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama. Di sini kalau yang saya lihat ya, di sini pergantian tempat ya, dan terus juga di sini banyak perubahan kehidupan ya dalam diri kamu ya. Jadi di sini kehidupan kamu di sini mungkin di sini ada perubahan tempat, perubahan tujuan, dan hidup kamu tuh mungkin cukup fantastis ya, ada sebuah perubahan yang cukup lebih baik ya ke depannya. Jadi di sini kehidupan kamu bisa membuat diri kamu lebih bagus dari sebelumnya di tahun 2021 ya. Jadi di sini ini mengalami sebuah perubahan dalam sebuah perkembangan di tahun 2022 ya. Jadi sedangkan di tahun 2021 banyaknya masalah dan sebuah keterpurukan ataupun sebuah kemunduran, kemerosotan yang dialami oleh kehidupan kamu masing-masing ya. Jadi sini banyak dipengaruhi oleh banyak perubahan, tentunya adalah sebagai perubahan tujuan ataupun berpindah tempat ya. Nah, jadi di sini kartu ini menunjukkan bahwa perbedaan tempat ataupun perubahan pindah tempat ke tempat yang lain yang lebih bagus ya. Coba di sini ini adalah bentuk suatu perubahan dengan bertransmigrasi ataupun berpindah tempat ke tempat yang lain ya. Di sini adalah bentuk suatu rencana tujuan itu adalah rumah gitu ya. Jadi di sini di tahun 2022 ada sebuah pencapaian impian bisa membeli sebuah rumah ataupun mendapatkan sebuah satu unit rumah ya. Jadi di sini di tahun 2022 mungkin saja di sini mengenai kontrakan sewa rumah yang baru atau kamu berpindah ke rumah yang baru. Jadi di sini ini mengatakan bahwa sebuah faktor yang bagus sekali yang bisa kamu capai di tahun 2022 ya. 2022 itu sebuah tujuan itu, sebuah penggapaian cita-cita itu adalah sebuah harapan mengenai rumah ya. Jadi sini ya. Di sini banyak perubahan dalam diri kamu, tapi di sini masih belum ada mendapatkan sebuah penghasilan ya yang cukup memukau ataupun sebuah penghasilan yang cukup besar ya. Tapi di sini tahun 2022 sebuah kekuatan yang dalam diri jiwa kamu ini di sini rumah masih bisa diharapkan, tapi di sini mengenai uang ini akan berangsur-angsur didapatkan ya. Tapi di sini dengan tidak didapatkan dengan
penghasilan ataupun sebuah berkat yang tak terduga gitu ya. Jadi di tahun 2022 banyak perubahan dalam diri kamu, tapi dalam soal mengenai keuangan itu akan berangsur-angsur mendapatkan sebuah sisi baiknya ya. Jadi tahun 2022 ada sisi baik yang bisa didapatkan, tapi kamu harus lebih banyak bersabar dalam menanggapi sebuah keuangan ataupun rezeki yang didapatkan ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, di sini kamu bisa mendapatkan sebuah pasangan ataupun kamu bisa berpacaran ya. Mungkin di sini saya tidak mau mengatakan bahwa pacaran itu dalam segala hal yang wajar atau normal ataupun bagaimana. Yang pastinya di sini kehidupan kalian ada ditapaki sebuah perjalanan cinta asmara gitu ya. Jadi di bulan tahun 2022 ya, dari selama 1 tahun ada menjalin sebuah percintaan ya, ataupun sebuah hubungan yang baik gitu ya. Jadi di sini bisa terciptanya sebuah kelanggengan hubungan, bisa menciptakan sebuah hubungan yang baik, ataupun yang single jomblo bisa mendapatkan sebuah pasangan, mana tahu juga bisa melangsungkan sebuah pernikahan gitu ya. Jadi di sini tahun 2022 banyak perubahan yang bisa diberikan pada kamu dalam hal percintaan ya. Dan di sini kalau yang saya lihat di tahun 2022 tidak ada namanya sebuah penghakiman ataupun sebuah hukuman ya dalam diri kamu. Di sini di tahun 2022 tidak ada yang namanya sebuah terlibat dalam hal hukum ataupun sebuah polisi ya. Jadi kamu bisa dibilang kamu bersih dari tuntutan ya. Di sini yang saya lihat ada banyak masalah di tahun 2022, tapi itu semua bisa berjalan dengan baik ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menunda waktu kalian selalu makan waktu sampai berbulan-bulan dalam menanggapi sebuah masalah ya. Jadi di sini gambaran ini mengatakan bahwa kamu bisa terlepas ataupun tidak ada yang terpengaruh oleh sebuah hukum ataupun sebuah polisi gitu ya. Jadi kamu di bulan tahun 2022 walaupun banyak masalah tapi masih bisa dilewati gitu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan gugatan polisi politik ataupun pertengkaran ataupun segala hal yang berhubungan dengan polisi ya. Jadi di sini tahun 2022 kamu bisa dibilang cukup bagus sekali dan bersih dari segala hal negatif ya. Jadi di sini tahun 2022 perubahan akan diberikan pada kamu sebuah berkat yang baik ya. Di tahun 2022 di sini kamu bisa mendapatkan sebuah jalan yang baik, jalan yang positif yang bisa kamu capai ya. Di tahun 2022 bisa mencapai sebuah hal positif yang bisa kamu inginkan ya. Jadi di sini perjalanan hidup kamu cukup menyenangkan ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa berani lebih menyikapi sebuah perjalanan hidup kamu dan kamu jangan salah mengambil keputusan ataupun salah mengambil jalan dalam planning yang kamu rencanakan ya. Jadi di sini diharapkan bahwa kamu harus bisa benar-benar menapaki jalan kehidupan ini dengan penuh kebaikan ya. Jangan salah mengambil jalan, jangan salah mengambil langkah jika kamu tidak ingin mendapatkan sebuah kesusahan ataupun penderitaan. Di dalam kehidupan kamu tidak ada sebuah perjalanan yang cukup melelahkan. Di dalam kehidupan kamu di tahun 2022 bisa kamu jalankan tapi tidak ada sesuatu yang memaksakan kehendak kamu. Kamu bisa menjalankan sebuah kehidupan kamu dengan baik, tapi di sini tidak ada sesuatu keutuhan yang bisa menjamin bahwa kamu itu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Ya, jadi di sini di dalam tahun 2022 selama 1 tahun ke depan, lakukanlah apa yang bisa menjadi terbaik dalam hidup kamu. Kamu harus benar-benar bisa menyikapi, mengambil sebuah jalan yang bagaimana sih yang harus bisa kamu sikapi ke depannya dengan melakukan ekstra hal yang positif dalam diri kamu ya. Di tahun 2022, kamu harus bisa menanggapi sebuah masalah itu dengan mudah ya. Jadi kamu jangan berpikiran sebuah hal yang sesuatu masalah itu dipikir dengan sisi negatif ya. Ibaratnya kamu ada sebuah kegentleman ya, sebuah kedewasaan dalam menanggapi sebuah masalah ya. Jadi di tahun 2022 ini kamu harus bisa melihat dengan bijak masalah apa yang kamu hinggapi dan kamu harus bisa lebih memecahkan sebuah masalah dengan baik. Ya, jangan sampai kamu keterpurukan ataupun terpuruk dalam sebuah
hal yang menjalur ataupun terjerumus dalam hal kerugian ataupun polisi ataupun segala sesuatu yang menjerumus kamu dalam sebuah hal kerugian ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu ini harus bisa menanggapi sisi kedewasaan di tahun 2022 dari sebelumnya dan kamu harus ada sebuah perubahan, jangan hanya monoton tapi perubahan kamu harus benar-benar bisa disikapi dengan bijaksana ya. Terus juga untuk yang terakhir, kehidupan kamu di sini, kamu harus ada sebuah prediksi ya yang cukup jauh ke depannya dalam mengatur, dalam menghandle ya, dalam sesuatu hal yang kamu sikapi dalam berbagai bidang aspek. Kehidupan kamu di sini harus ada sesuatu jalan yang positif, jalan yang benar-benar bisa kamu jalankan ya. Jadi di tahun 2022 bukan hanya sebagai perjalanan hidup kamu yang kamu jalankan, tapi kamu harus benar-benar punya komitmen, punya rencana tujuan kamu ke depannya dengan pastinya kamu bisa berpengharapan yang baik. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan, apapun yang kamu pengenkan bisa dapat tercapai dengan baik ya. Jadi apapun di sini bentuk cakrawala kamu dengan bentuk hati pikiran kamu di sini bisa kamu dapatkan, tapi dengan sisi positifnya ya, bukan sisi negatifnya. Jadi di sini di Stand Horizons, sebuah penglihatan, sebuah prediksi, sebuah penilaian, apakah itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Jadi di sini kehidupan kamu penuh dengan adanya analisis, pengamatan, dan cakrawala kamu dalam penglihatan, penilaian dalam segala bidang aspek. Jadi diri kamu ini sini harus benar-benar lebih mendewasakan diri dalam berbagai masalah, pemecahan masalah, dan menghadapi sebuah masalah. Ya, jangan sampai kamu terjerumus dalam soal dosa, hukum, ataupun polisi. Ya, jadi di sini semuanya itu bisa terbebas dengan baik asalkan jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain ya. Jadi inilah yang saya lihat dalam apa yang akan kamu jalankan ke depannya dengan sisi baiknya dan sisi positifnya ya setelah kamu menapaki di tahun 2021 dan kamu akan menempuh jalan baru di tahun 2022 ya. Di sini ya intinya itu pergantian tahun ya, pergantian tempat tujuan, tempat tinggal, rumah. Di sini pasti ada banyak perubahan yang lebih spesifik ataupun lebih signifikan dari sebelumnya ya. Jadi sini kamu bisa melakukan terbaik dalam diri kamu ya. Semua bisa kamu dapatkan asalkan apa yang kamu inginkan semua bisa dapat berjalan dengan baik ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu rasakan semuanya itu pasti bisa berjalan sesuai dengan keinginan kamu ya. Nah, jadi tahun 2022 cukup menyenangkan dan kamu jangan terpaut ataupun berpengaruh terhadap suatu hukum ataupun polisi ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu 6 zodiak yang lebih terpengaruhnya apa saja ya. Kita akan mengambil 6 kartu. Kita akan menarik satu kartu ya. Zodiak Sagittarius. Oke. Yang kedua, zodiak Scorpio. Oke. Zodiak Pisces ya. Udah 3 ya. Kita ambil lagi 4. Zodiak Cancer. Yang kelima, zodiak Aquarius ya. Satu lagi zodiak apa ya? Capricorn ya. Nah, di sini adalah zodiak Capricorn ya. Zodiak Cancer, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Aquarius dan Capricorn. Nah, jadi di sini 6 kartulah yang lebih berpengaruh terhadap hasil ramalan ini ya. Nah, jadi sini teman-teman Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang bakal diterima ataupun ditempuh di tahun baru di tahun 2022. Kamu lakukan yang terbaik, apa yang bisa kamu dapatkan bisa kamu raih dalam sebuah pencerahan aura kamu ya. Diri kamu seperti apa dalam menanggapi kehidupan kamu di tahun 2022. Oke, 6 zodiak lebih terpengaruh adalah Cancer, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Aquarius, dan Capricorn ya. Jadi sini kamu
Sikapilah segala sesuatu hal dengan bijak dan lebih positif ke depannya, berpikiran jernih dan berpikiran terbuka, berpikiran panjang dan lebih mendewasakan diri kamu seadanya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Ya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.